Halo semua anak kelas 4 yang terkasih, selamat pagi. Hari ini anak-anak belajar bersama Bu Clara. Pembelajaran kita hari ini masih di tema 2, berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Nah, anak-anak pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang energi, bukan? Nah, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, jika energi yang kita gunakan habis, maka kita dapat mencari sumber energi baru dan menggunakan energi alternatif. Energi alternatif tersebut adalah energi terbarukan. Di antara anak-anak siapa yang suka bermain layang-layang? Wih, pasti anak laki-laki, bukan? Lalu bagaimana cara membuat layang-layang? Anak-anak sudah tahu? Nah, cara membuat layang-layang, bacalah teks petunjuk berikut ini dan buatlah layang-layang untuk kamu bermain di rumah ya. Maka sebelumnya, mari kita saksikan video bagaimana cara membuat layang-layang. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber energi alternatif dan pemanfaatannya. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sedangkan sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis dalam waktu yang lama, seperti matahari, angin, air, dan panas bumi.
Berikut adalah sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. 2. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu kala sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. 3. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. 4. Panas bumi. Energi panas bumi atau energi geothermal merupakan energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. 5. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. 6. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, dari penjelasan sumber energi alternatif dan pemanfaatannya, sekarang kita akan membuat peta pikiran tentang energi alternatif. Sumber energi alternatif, di antaranya matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Berikutnya, angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian, gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi yang dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol dapat menggantikan bensin. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi air biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, anak-anak,
Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan, seperti biji tanaman jarak ini dimanfaatkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi seperti solar. Tanaman ini memiliki keunggulan, yaitu mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat mengolah tanaman ini, menjadi minyak dibutuhkan tenaga para ahli dan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Dalam pemanfaatan tanaman jarak memiliki dampak positif dan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, apakah dampak positif dan dampak yang kurang menguntungkan dalam pemanfaatan tanaman jarak ini? Nah, dampak positifnya adalah minyak jarak dimanfaatkan sebagai bahan bakar solar, juga sebagai minyak pijat atau minyak gosok. Kemudian memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu dampak yang kurang menguntungkan dalam pemanfaatan tanaman jarak yaitu apabila pemanfaatan tanaman jarak dilakukan secara besar-besaran juga akan mengancam kelestarian tanaman jarak tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah sebelum memanfaatkan minyak jarak sebaiknya pikirkan terlebih dahulu usaha-usaha pelestariannya. Selanjutnya, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Ya, penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi, karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat dilakukan adalah berhemat energi dengan menggunakan energi alternatif. Nah, sekarang anak-anak kan membaca teks. Ayo hemat energi, bukalah bukumu halaman 102. Nah, sekarang Bu Clara akan membantu menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kita perlu menghemat energi? Energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut akan habis. Sumber energi yang tersisa bisa kita manfaatkan lagi di kemudian hari, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga anak cucu kita bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi. Pertanyaan kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Tindakan-tindakan yang dilakukan antara lain menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja, menghemat penggunaan listrik dengan mematikan televisi jika tidak ditonton. Pertanyaan nomor 3.
Tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Antara lain, menyalakan lampu pada siang hari, menggunakan listrik secara berlebihan, menyalakan televisi tanpa ditonton. Pertanyaan nomor 4. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari bacaan di atas? Hal baik yang bisa kita pelajari dari bacaan di atas tentang ayo hemat energi, kita harus dibiasakan menghemat energi sejak dini atau sejak kecil. Hemat energi berarti menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Lalu apa saranmu kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik? Nah, contohnya, sebaiknya sebagai warga negara yang baik, kita harus menghemat energi karena energi yang tersedia di alam jumlahnya terbatas. Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan. Selanjutnya, kita akan menyanyi secara berkelompok. Bernyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Dalam bernyanyi secara berkelompok, kita harus memperhatikan tinggi rendah nada, tempo, dan dinamika lagu tersebut. Berlatihlah bernyanyi secara teratur dengan kelompokmu agar mahir dan kompak. Ayo anak-anak, siapa yang sudah bisa menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia sesuai dengan tinggi rendah nada? Nah, sekarang ayo kita bernyanyi bersama. Ikuti video berikut ini yang berjudul Aku Anak Indonesia. Satu
anak-anak kerjakan tugas di buku latihanmu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Setelah selesai, jangan lupa kirimkan kepada gurumu ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.